Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi. Wa intidharus shalah ba'da shalah min al-qurubat itu kan. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من القربات ومثاله أن تصلي المغرب ثم تجلس في المسجد لأجل العشاء حتى تصليها والمنتظر للصلاة يعد عند الله مصليا ويكتب له ثواب المصلين سواء كان انتظار الصلاة بعد الصلاة أو سبق إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة وقعد ينتظرها. وانتظار الصلاة بعد الصلاة من القربات, dan menunggu sembahyang setelah sembahyang itu termasuk ibadah, termasuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Wantidharu salah ba'da salah minal qurbat, dan menunggu sembahyang setelah sembahyang minal qurbat itu termasuk qurban, dan yang taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ibadah. Wa misaluhu, dan contohnya an tusalliyal maghriba, engkau salat maghrib, summa kemudian tajlisa, engkau duduk fil masjid, di masjid, li ajli isya, karena isya, hatta tusalliyaha, hingga engkau salat isya. Sehingga kan banyak orang pengajian itu antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena sambil menghadang isya, tuntung sembahyang maghrib pengajian sampai ke isya, tuntung. Jadi selain daripada keutamaan menuntut ilmu didapat, juga keutamaan menunggu waktu sholat. Jadi di sini contohnya, engkau salat maghrib kemudian engkau duduk di masjid untuk menunggu isya hingga engkau salat isya. Biasanya kalau pengajian di masjid antara maghrib dan isya atau habis subuh. Habis subuh itu buat menunggu sembahyang isya. Jadi itu termasuk intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sembahyang setelah sembahyang. Wal muntazir lis-salati yu'addu 'inda Allah musalliya, dan orang yang menunggu sembahyang itu dihitung di sisi Allah orang yang sembahyang. Jadi kalau selesai salat maghrib, duduk aja di masjid berdiam menghadap isya, selama berdiam itu hitungannya sembahyang. Biar ada sembahyang, hitungannya sembahyang. Ayo, para jam-jam sembahyang tak? Para jam-jam hitungan sembahyang tak? Ya kan? Menunggunya di masjid maka karena ibadah kan kulit kan? Karena bujur-bujur menunggu tidak, bujur-bujur menghadap. Wa yuktabu lahu thawabul musallin, dan ditulis baginya pahala orang yang sembahyang. Sawa'un kana intidharu salatin ba'da salat, sama adalah menunggu sembahyang setelah sembahyang. Nah, kayak contoh di atas. Atau sabaqa ilal masjid qabla an tuqama shalah, atau ini datang balakas ke masjid sebelum didirikan sembahyang. Faqa'ada, maka dia duduk yang taziruha, menghadap sembahyang. Sama aja juga. Jadi ada sembahyang Jumat apabila telah di berapa? Jam 7. Menghadap gana. Ya Allah, jam 7 pulang. Ya kan? Guling lah di masjid. Ini belakas tuh. Lakas tulaknya. Seakan buka warung.
pisang goreng dulu, mengintol dulu. Jadi menangkap itu hitungan berangkatnya tuh dari mana inya nang menuju masjid. Kalau untuk langkah dari situ hitungan. Mau dari rumah ke warung ada masuk hitungan. Dari warung ke masjid, nah itu nang masuk. Ya, jadi mungkin anak ke masjid itu jangan singgah-singgah. Taruh satu aja langsung dia tinggal ke masjid singgah-singgah. Nah, singgah-singgah. Nah, itu jadi datang berakas udah naik namanya Jumat nah jangan sampai nang tutup absen malaikat sudah. Karena Rasulullah SAW bila hari Jumat itu malah malaikat terdapat baganaan di pintu-pintu masjid. Itulah. Nah sambil absen dah. Si bulan datang jam ini nah berarti hadiahnya surprise-nya ya lah dapat pahala otak. Nah, si bulan datang jam ini ini sampai ya kan kurang nang tulak masjid kan yang pertama onta, yang kedua sampai, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima burung, yang keenam hintalu. Dapat hintalu terus sampai Jumat. Orang azan hanya datang. Kurang azan hanya naik tutup buku sudah malaikat dari malaikat nggak masuk dapat hadiah. Jadi hitungan jamnya itu dibagi antara jam habis sembahyang subuh lawan jam Jumatnya dibagi berapa? Bagi 6. Berarti bagian kita satu bagian itu berapa hitungannya sejam. Berarti bila 6 jam berarti 6 ke 7 jam pertama 7 8 jam kedua. Jarang banget, jarang banget. Mau sampai jam 7 pulang ke masjid, jarang. Asal, alhamdulillah. Nah, jadi kita tidak termasuk menunggu sembahyang juga. Datang ke masjid, belum lagi waktu sembahyang, belum lagi waktu sembahyang. Nah, kayak zuhur, ibaratnya datang jam berapa? Jam 11. Nah, setengah jam tuh menghadang zuhur, hitungan sembahyang. Asar belum lagi waktu asar 1,5 jam, asar jam 3 jam setengah 3 datang. Nah itu dengan setengah jam itu dan walladzi yanqusu bi mahadihi alladzi shalla bihi la tazalul malaikatu tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta yahdusa aw yatakallama. Dan orang yang diam di tempatnya yang ia salat padanya, senantiasalah malaikat memohonkan ampun baginya dan mendoakan baginya hingga inya batal wudu atau hingga inya bermandi. Walladzi dan orang yang khusus yang diam di mahalihi pada tempatnya, alladzi salat bihi yang sembahyang padanya, la tazalul malaikah senantiasalah malaikat tastaghfiru lahu memohonkan ampun baginya wa tad'u lahu dan mendoakan baginya hatta yahdusa hingga ia batal atau yatakallama atau ia bermati. Jadi dipesani benar kami pesantren itu bila tuntung sembahyang bagagana aja, bagagana di mana kita sembahyang bagagana aja di situ sampai tuntung berwirid. Namun kita berada di saf pertama, dia di situ sama dia. Dikali terkadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam berpaling, imam imamnya ada imam. Si dinang berdiri ini kada dapat istighfar malaikat. Nang berdiri ini kada dapat doa malaikat. Jadi mun ibaratnya saf pertama tuh ibaratnya kana kawaju untuk bersila ya nang bawa juga mundur ya. Bawa juga mundur. Jadi sikung maju, sikung mundur kawa duduk bersila. Nang asal duduk rapat ya kan? Lalu bersila tambah rapat kena kawa. Orang kawa dia kada berdiri kana bersila. Jadi paham aja maju sikung mundur sikung. Tapi tetap di situ juga. Nah itu sunnah Nabi namanya itu. Sampai tuntung pembacaan kita begitu tadi
Jadi senantiasa malaikat mohonkan ampun baginya, mendoakannya hingga inya batal atau inya pandir. Bila sudah pandir dan malaikat awal lagi. Nah, jadi mudah-mudahan ini, mudah-mudahan hadirnya kalau kita masuk main salam langsung cus berdiri, langsung berdiri kadang lah. Nah, kecuali memang ada apa ya, perintah raja. Karena kalau ditahan-tahan perintah raja, nah perintah raja yang di dalam perintah. Ya kalau ditahan-tahan perintah raja ya kawan. Kullu dzalika qad warada bil akhbar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu jadi sungguh mendatang dengannya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada adullukum ala ma yaqullu bil khataya wa yarbu bihi darajat, isbaqul wudu' ala al makarih wa kasratu khutah ila al masajid wa intizaru salat ba'da salat badanikumur riba sabda Rasulullah. Inginkah kalian aku beritahukan atas apa yang Allah Ta'ala hapuskan dengannya akan kesalahan dan Allah Ta'ala angkat dengannya akan derajat? Hendaklah di Rasulullah buat tahu sesuatu yang bila digawi Allah Ta'ala hapuskan kesalahan dan Allah Ta'ala angkat derajat kalian. Sabda Rasulullah, islamul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu' 'alal makarih, atas nang kadrika tujui. Jadi jangan pamalar lawan kantut. Adakah pamalar kantut? Pamalar lawan kantut, hari dingin kulir baudu ditatahani, itu pamalar lawan kantut. Kulir badan uduk, ya kan, ditatahani. Padahal menahan keluar itu napas keluar uduk, napas uduk itu. Jadi bedanya napas dingin itu uduk ya, masya Allah. Tawab walang sempurna wudunya, yang sunnah-sunnahnya dikerjakan, nah itu yang dimaksud di sini. Isbagul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu' 'alal makarih atas apa yang kada dikatujui. Keadaannya dingin, benar ini dingin kan ini subuh dingin benar. Yang kalau ibaratnya itu dingin, nah tapi tetap sunnahnya digawi isbagul wudu' 'alal makarih. Kemudian yang kedua, kasratu khutah ilal masajid, dan banyak langkah menuju masjid. Banyak langkah menuju masjid. Ya disunahkan ke mencari jalan yang tak jauh bila tulak. Bila tulak ke masjid sunat mencari jalan yang tak jauh. Ayo makanya rumah berkata yang masjid putar mana kasih tuh. Jadi jalan jauh. Hendak pada memang ya, hendak masjid, oh salah jalan, memangnya di situ. Apa hendak ke masjid juga? Masjidnya mana? Masjidnya rumah ini dia jadi rumah mana? Putar dulu kok. Putar ke pasar dulu putar. Kita itu tidak jauh pada masjid, maka insya Allah hendak datang ke masjid itu lebih perhatian waktu. Nah, lebih perhatian waktu. Tapi bila nyamparah dalam masjid itu salat saja, orang kamat di salat bila belapan. Tapi bila jauh itu perhatian. Aku ini kira-kira ke masjid bisa 10 berapa jam aja sampai. Nah itu kan perhatian. Insya Allah kan kita segera pernah mendengar kisah Nabi Bani Salimah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu Bani Salimah radhiyallahu anhum Bani Salimah. Bani Salimah itu bukan sidik dan dia di perkampungan Bani Salimah. Perkampungan Bani Salimah itu ini itu masjid Qiblatain dah. Madinah jauh, kurang lebih 5 kiloan ada soal antara kampung Bani Salimah lawan Masjid Nabawi. Jauh. Tapi hubungan Bani Salimah hubungan sidik rajin datang ke masjid jemaah. Biar 5 kilo jaraknya tapi rajin datang ke masjid. Akhirnya hubungan sidik Bani Salimah ini berencana hendak pindah parak masjid. Berencana
hendak pindah para ke masjid. Didengar kabar itu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si Jen mencari kebenaran kabar itu. Si Jen takuni berbeda selimanya. Kudangar bahasa kitanya, bubuhan ikam hendak pindah para masjid wujudan nikah. Inggih wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah apa? Dia lakum tukat asarukum. Bagagana aja di kampung buah nikam situ tuktab asarukum, ditulis akan bekas-bekas langkah kalian. Bagagana aja di situ. Kenapa? Karena Rasulullah tahu sekalipun bukan jauh dari Masjid Nabawi, tapi tetap rajin datang ke masjid. Nah, jadi semakin jauh semakin banyak langkah. Jadi Rasulullah bagagananya menikam di situ. Biar Alaikum, biar tetap aja bagaimana di kampung situ tuktab asarukum, ditulis akan bekas langkah kaki kalian. Nah, itu. Jadi semakin jauh rumah pada masjid, rajin ke masjid, semakin banyak nilai pahala karena semakin banyak langkah. Para rumah rawat masjid rajin ke masjid jauh, rumah dari masjid rajin ke masjid mana bagusnya? Bagusnya jauh karena bagus banyak langkahnya. Para rumah rajin ke masjid jauh, kulirnya taib, bagusnya parah. Ya kalau daripada jauh tapi kulir alasan kejauhan, ya bagus saja pindah itu para ke masjid supaya rajin, ya kan? Para mesin kulir jauh rajin, ya baik bagus dong jauh. Para kulir jauh kulir sampai itu sama saja. Nah, jadi kita tuh yang menibadahnya jauh tapi rajin bagaimana situ semakin banyak pahalanya. Ya, maka satu khutbah tidak masjid. Kami ingat pada dulu bila jadi pesantren itu bila tulak ke masjid Pemangkih itu bila tulakannya jalan Subarang. Inilah jalan Subarang, menuju barang banyak dulu. Dia tulaknya jalan banyak, wah jalan Kupang, menuju barang. Benang seorang lagi jauh. Jadi menuju barang banyak, menuju barang menuju jalan Kupang. Kita bila nampas jembatan seberang masjid, ya bagaimana? Jauh langkahnya, pulihnya kita jalan baspal. Nah, artinya mencari jauh supaya lebih banyak langkahnya. Besok Kamis Jumat kita dipraktikkan. Ya kalau kita sejauh jalan jauh, itu bila berjalan paling berarti mengangkat, menurunkan hitungan pahala, mengangkat derajat, menurunkan menghapuskan lawan dosa. Namun dosa beda bang, apa hitungannya? Sepeda, hitungannya sepeda. Ada di antara kawan berkapan dalam salah seorang guru di baik. Kalau sebelum sampai guru siapa pakai parfum sudah sih. Jadi betapun kawannya lawan sini guru yang menibanya ke masjid itu tulang besar pindah, nah hitungannya jelas ini kesaputaran ben. Saputaran ben. Ya saputaran ben. Namun hendak banyak langkah, hitungan besar pindah itu balik pariwilnya. Atau janganlah. Jadi nang aturan di muka halus di belakang gana dibalik. Ya kalau aturan di muka gana di belakang halus dibalik. Halus di muka gana di belakang apa benar? Ya kalau laju putaran menunjaknya tapi jalannya lambat. Hitungannya dari sini alhamdulillah Allah Ta'ala maha. Maka satu kota yang saja. Wantidalu salah ba'da salah dan menunggu sembahyang setelah sembahyang. Kita masuknya pada di kumur riba, pada di kumur riba. Maka itu ribat Rasulullah, itulah ribat, itulah ribat. Apa ribat tak? Ribat itu kan sama itu kan tempat pengawas, misalnya pos-pos penjagaan, pos-pos penjagaan. Artinya itu yang perlu diperhatikan benar. Perlu diperhatikan benar kayak pos penjagaan, pos penjagaan bila waktu perang kan ada pos penjagaan terlibat kira-kira. Pos penjagaan kan melihat keadaan kalau musuh datang ada menyerang dalannya. Artinya nama perlu diperhatikan benar. Nah tidak ini tadi menyempurnakan wudu di
waktu akan kita tujui, banyak langkah menuju masjid, menunggu sembahyang setelah sembahyang. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, innakum lan tazalu fi salatin man tadatumus salah. Itu kan dari yang tadi menunggu sembahyang tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian senantiasa dalam sembahyang selama kalian menunggu sembahyang. Waqala alaihi salatu wassalam, basyir masyaina ila al-masjid bi salat bin duritam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Wa warada dan mendatang juga anna masjid yuqtabu lahu, bahwasanya berjalannya manusia bertulis ditulis baginya. Wa yaj'alullahu lahu sawabahu, dan Allah Ta'ala jadikan baginya pahalanya khatwatan yukabbiru biha anhu sayyi'atan, satu langkah Allah Ta'ala hapuskan dengannya darinya akan satu kejahatan. Wa khatwatan yaktubu lahu biha hasanatan, dan satu langkah Allah Ta'ala tulis baginya dengan langkah itu satu kebaikan. Wa khatwatan yaktubu lahu biha darajatan, satu langkah Allah Ta'ala angkat baginya dengan langkah itu satu derajat. Wa kama yuktabu lahu mamsyahu ila masjid kana yakna qulu rujuhu min masjid manzilihi, demikian juga ditulis sebagaimana ditulis baginya berjalannya menuju masjid, seperti itu juga ditulis baginya kembalinya dari masjid menuju tempatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sanatan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama bi majlisil ladzi yusalli bihi ma la yahdus aw yatakallam. Bisa juga maknanya malam yuhdislah selama kada batal, ahdasa yuhdislah, malam yuhdis selama kada batal. Senantiasa malaikat bersalawat kepada seseorang kalian selama ia berada di tempat duduk ini sembahyang padanya, selama ia kada batal atau selama ia kada berbandir. Taqulu, berkata malaikat, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ya Allah ampuninya, ya Allah kasihinya. Kemudian bertakwa minal muta'aqqadin ladzi yaqbilu nabi wa na'alih al-mulazamah lis-saffil awwal. Di antara yang sangat ditekankan juga perlu perhatikan, senantiasa sembahyang di saf pertama. Kita kadang saf pertama itu ditunjul berguling, ditunjul ke muka. Aku tak benar di saf pertama, apakah ada juga terkadang ada yang disuruh maju ke saf pertama menjabai kesalawar. Aku berselawar aja, maksudnya nang sopor tamu itu nang betapi meja kan nang itu pak, iya kan berselawar nggak betapi kayak itu sopor tamu situ, karena keutamanya sangat-sangat besar. Insyaallah kita bahaskan Allah akan besok. Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guru, izin bertanya di luar tema, di luar pembahasan. Ya. Apakah cerita-cerita tentang surga dan neraka yang telah diceritakan terdahulu itu sudah dihisab atau belum? Salah satu cerita yang masyhur, perempuan yang mohon maaf kata pelacur masuk surga karena memberi minum anjing. Nah, jadi sebagaimana kita maklum bahwasanya surga dan neraka adalah kehidupan akhirat, kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu akan terjadi setelah kehidupan dunia ini. Sehingga orang-orang yang sudah meninggal dunia yang terdahulu itu masih berada di alam barzakh, masih berada di alam barzakh. Tetapi kisah-kisah yang disampaikan Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang yang memberikan minum anjing itu diampuni Allah Ta'ala, kemudian masuk, itu pasti. Tapi kayaknya terjadinya pasti, itu pasti. Tapi kayaknya bila sudah kiamat. Adapun sekarang masih al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Kubur itu bisa imma raudhah min riyadil jannah atau ufrah min hufarin nar.
Kubur bisa menjadi satu lembah, satu taman dari taman surga, bisa juga menjadi satu lembah daripada lembah. Bagi orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga, maka akan dirasakan kenikmatan surga sekarang, tetapi masih berada di dalam alam barzakh. Peribahasa itu nampayakan, dicium makan, dilihat makan, di situ ada hikam kita. Itu ya kan. Adapun masuk surga kayaknya beda. Karena surga dan neraka kehidupan akhirat yang adanya nanti setelah hancurnya alam semesta ini. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dalam kubur, sehingga yang sesudahnya itu menjadi lebih mudah. Paman najah minhu bama badu aisar. Siapa yang selamat di kubur maka sesudahnya lebih mudah. Wa man lam yanju bama ba'dahu asyad. Dan siapa yang kada selamat maka sesudahnya lebih berat. Siapa yang kau menjawab pertanyaan munkar nakir, maka jangan munkar nakir dikatakan nam naumatul arus, bukan aja hadis lagi. Nam naumatul arus, tidurlah engkau laksana tidurnya pengantin. Sehingga ada saat timbul kiamat ini. Nam naumatul arus, guling pengantin kena pada saat siang. Kurang kawin. Ini rame mandilan biar ayam. Itu maksudnya. Nah, bila orang nang uliyatubillah celaka, itu nang kayak bermalaman sakit gigi. Kadang siang lambat pada siang. Itu dari ulun aja bang contohnya. Cuman nom alas tengah disebutkan dalam kitab tauhid. Nom alas malaikat tidur engkau laksana tidurnya. Semuanya dibangkitkan. Bila sudah dibangkitkan, kan ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada. Wallahu a'lam bishawab. Itulah. Kira-kira cukup. Sampai jumpa ya Pak.